Di tengah simpang siur buka tutup Selat Hormuz, di tengah gencatan senjata Amerika, Iran, Israel saat ini yang sedang berlangsung, namun di tengahnya serangan Israel ke Lebanon masih ada, juga roket ditembakkan atau drone ditembakkan ke kapal yang melintas, dan di antara serangan ke kapal Iran yang diburu oleh Amerika di Teluk Oman, juga di tengah isu kapal Iran yang ditangkap oleh armada laut Indonesia akan dilelang kejaksaan. Tar dulu, ada apa nih? Kapal akan dilelang punya Iran. Kok bisa kita lelang ya? Kok bisa jadi aset negara ya? Ada apa nih? Bentar. Keputusan saat ini bukan sekedar kapal melanggar, kapal ditangkap, atau kapal dilelang. Kita harus waspada kali ini. Kita ini melelang atas nama pribadi Indonesia yang melawan Iran. Kenapa? Karena kita beda ideologi agamanya atau bentuk demokrasinya, atau kenapa sih Indonesia kok seperti sentimen sama Iran ya? Atau karena diperintah Amerika? Atau karena Indonesia sudah miring ke Amerika? Atau Indonesia perlu uang sehingga kapal senilai berapa? 2-3 triliun lebih itu dijual dengan harga sekitar 1 triliunan. Dan yang menang nanti siapa? Oligar mana lagi? Pakai Bank Himbara juga bayarnya atau gimana nih? Ini hanya sekedar keluhan, ini hanya sekedar fakta, dan kita perlu penjelasan. Sahabat, kita ini jangan sampai salah di dalam keputusan luar negeri ke depannya. Ini adalah wartime. Ini zaman perang. Salah pilih teman, itu salah masa depan negara kita. Seperti dalam pilpres deh, salah pilih calon, salah pilih jadi orang dalam, salah pilih perahu politik. Kita bisa lapar 5 tahun bahkan 10 tahun ke depan. Karena oposisi di mana-mana selalu dilaparkan. Karena dicekik atau dibatasi oleh lawannya. Ya, memang begitu dunia itu. Dunia yang lagi perang ini, kita tahu kubu Amerika itu ada Israel. Dan di kubu Iran itu ada BRICS. Dan sejauh ini Indonesia terlihat lunak ke Amerika dan Israel, namun keras ke Iran. Sehingga secara kasat mata Indonesia itu tidak netral, tidak non-blok, tapi miring ke Amerika. Bukan miring ke Barat loh ya, karena Barat, Eropa, itu sudah mulai netral. Mereka udah mulai pasang gigi mundur ke Amerika dan mulai miring ke Tiongkok. Kalau urusan kapal tanker Iran yang terlihat kita semakin keras ke Iran, artinya keras juga ke Tiongkok. Efeknya perlu kita cermati agar tidak salah langkah ke depannya. Kita ingatkan awal ceritanya. Ada kapal super tanker milik Iran yang disita dan dilelang oleh pemerintah Indonesia bernama MT Arman 114, sebuah kapal niaga berbendera Iran. Kapal ini ditangkap oleh Bakamla, Badan Keamanan Laut, di Laut Natuna Utara pada 11 Juli 2023 karena terlibat dalam aktivitas ilegal dan pencemaran laut. Kapal MT Arman 114 dalam penyitaannya diduga tindakan kriminalnya adalah melakukan ship-to-ship transfer, pemindahan muatan minyak secara ilegal tanpa izin, dan juga mematikan sistem identifikasi otomatis atau ICE. Kapasitas dan muatan tanker berukuran very large cruise carrier tersebut membawa hampir 170.000 metrik ton atau sekitar 1,2 juta barel minyak mentah ringan, light crude oil. Kemudian Kejaksaan Agung, Badan Pemulihan Aset tepatnya, menetapkan lelang untuk kapal dan muatannya pada akhir 2025 dan berlanjut ke awal 2026. Nilai limit lelang yang ditetapkan sekitar 1,1 triliun hingga 1,17 triliun. Dalam putusan vonis, nahkoda kapal Mahmud Muhammad Abdel Aziz Mohamed Hatiba divonis 7 tahun penjara dengan denda 5 miliar oleh Pengadilan Negeri Batam. Dalam catatan, hingga awal 2026 kapal tersebut masih tertambat di perairan Batam, Kepulauan Riau, dalam kondisi memprihatinkan karena lama terlantar, yang saat ini akan segera dilelang sebagai aset negara. Dengan adanya kasus ini, sebaiknya kapal tanker MT Arman 114 ini sebaiknya dijadikan alat tawar oleh pemerintah Indonesia ke Iran demi hubungan baik jangka panjang ke depan.